Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kami kelompok 3 yang terdiri dari Emma Virginia Amalia, Nisa Nafisa, Nita Fadila Wahyuni, Ria Priani, dan Yusina Rianti. Kali ini kami akan menjelaskan tentang angel investor. Apa sih angel investor? Angel investor adalah orang atau perusahaan yang menyediakan modal untuk bisnis awal dengan imbalan ekuitas, kepemilikan, atau hutang konversi. Ada 3 cara di mana angel investor dapat menyediakan dana untuk bisnis baru. Cara paling umum adalah menawarkan bisnis pinjaman yang dapat diubah menjadi posisi ekuitas di perusahaan setelah perusahaan lepas landas. Opsi kedua adalah menyediakan dana melalui opsi saham preference yang dapat dikonversi dan tetap menjadi anggota dewan perusahaan. Investor kemudian menunda pembayaran dividen untuk saham tersebut sampai tanggal yang akan datang. Dan opsi yang ketiga adalah mendapatkan posisi ekuitas secara langsung seperti 20% sampai dengan 30% saham perusahaan. Untuk melindungi kepentingannya, investor dapat menunjukkan 1 atau 2 rekanan untuk membantu pengelola bisnis. Apa itu sejarah angel investor? Istilah angel atau malaikat berasal dari teater Broadway, di mana orang-orang kaya menyediakan uang untuk produksi teater. Orang-orang kaya menyediakan dana yang dibayarkan kembali secara penuh plus bunga setelah produksi mulai menghasilkan pendapatan. Pendiri Center for Venture Research dan juga seorang profesor di University of New Hampshire, William Wetzel, menciptakan istilah angel investor pada tahun 1978 setelah menyelesaikan studi tentang bagaimana wirausahawan mengumpulkan modal untuk bisnis. Dia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan investor yang mendukung bisnis startup dengan modal awal. Berikutnya, perbedaan angel investor, venture capital, dan private equity dalam tahapan bisnis. Yang pertama, angel investor berpartisipasi dalam bisnis yang sangat awal, sehingga mereka mungkin mendapatkan pendapatan awal dengan sedikit atau tanpa pelanggan sama sekali. Yang kedua, perusahaan venture capital atau VC biasanya berinvestasi dalam bisnis yang telah membuktikan model pendapatan mereka, atau jika tidak, setidaknya memiliki basis pelanggan yang cukup besar dan berkembang pesat dengan strategi pendapatan yang terlihat jelas. Yang ketiga, private equity atau PE berinvestasi ketika perusahaan telah melampaui penghasilan pendapatan dan mengembangkan margin yang menguntungkan, arus kas yang stabil, dan mampu membayar sejumlah besar hutang. Perbedaan dalam nilai investasi angel investor benar-benar tidak memiliki ukuran minimum, tetapi biasanya setidaknya 10.000 hingga 100.000 dan dapat mencapai beberapa juta dalam beberapa kasus. Capital venture dapat menginvestasikan berbagai nilai tergantung pada industri, perusahaan, dan berbagai faktor lainnya. Private equity sebagai investor tahap selanjutnya biasanya melakukan transaksi yang lebih besar dan kisaran bisa sangat besar tergantung pada jenis bisnisnya. Selanjutnya, ada cara mendapatkan pendanaan dari angel investor. Yang pertama, mempersiapkan bisnis. Yang kedua, persiapkan elevator pitch. Apa sih elevator pitch? Elevator pitch adalah jenis presentasi singkat sekitar 10 menit yang dipakai untuk mempresentasikan bisnis ketika bertemu dengan investor. Yang ketiga, identifikasi angel investor yang kamu cari. Yang keempat, pilih angel investor yang cocok. Yang kelima, bersikap realistis. Itu dia penjelasan mengenai angel investor. Semoga kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.